Kejahatan di balik pinjaman online, tema Rosi malam ini. Tadi kita sudah mendengar cerita dari para korban pinjaman online dan seorang admin di Twitter yang aktif mengamati dunia pinjaman online. Di bagian ini saya mengundang Ketua Satgas Waspada Investasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Bapak Tongam Lumban Tobing. Selamat malam Pak Tongam, selamat bergabung bersama Rosi di Kompas TV. Selamat malam Pak Rosi. Pak Tongam, kita sudah mendengar begitu banyak korban berjatuhan karena pinjaman online ini. Ini juga bisa dianggap OJK tidak cukup mampu untuk mendeteksi dan kemudian cepat menutup pinjol-pinjol ini supaya tidak memakan korban yang begitu banyak. Malam hari ini Pak Tongam, dari lika-liku pinjaman online ini kok bisa sih orang begitu gampangnya terjerat pinjaman online, dia nggak minjem atau dia sudah melunasi tapi masih diancam. Bagaimana jeratan pinjol ini bisa sampai masuk dan menistakan kehidupan nasabah? Ya, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa tujuan utama keberadaan pinjaman online ini, seperti kita ketahui dengan sebutan fintech peer-to-peer lending, adalah untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor jasa keuangan formal. Pinjam ke bank tidak bankable, ke perusahaan pembiayaan tidak bisa, ke pegadaian tidak ada barang jaminan, kemudian masuklah ke fintech ini untuk mendapatkan pendanaan. Tentunya keberadaan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau kita lihat data dari fintech lending yang legal, bahwa jumlah akumulasi pinjaman saat ini sampai dengan hari ini sampai 181 triliun dan dengan outstanding 19 triliun dan borrower atau peminjamnya ada 55 juta. Nah, ini membuktikan bahwa memang pinjaman online dan ini pinjaman online memang dibutuhkan masyarakat. Betul. Nah, kita bisa bagi dua ya. Di satu sisi adalah pinjaman legal dan pinjaman ilegal. Kalau kita membaca tadi data dari pinjaman legal, itu memang dibutuhkan masyarakat. Dan yang menjadi masalah adalah ini pinjaman ilegal yang saat ini banyak 3.193. Persis, itu tadi pertanyaan saya Pak Tongam. OJK tidak cukup mampu untuk bisa memisahkan sehingga para nasabah jangan sampai terjebak lagi sebagai korban. Misalnya OJK, jangan klik yang websitenya seperti ini atau nomor teleponnya seperti ini. Bukankah mereka punya ciri-ciri yang sama sebagai pinjol ilegal? Iya. Kita harus bedakan antara yang legal dan ilegal. Yang legal memang di bawah pengawasan OJK, tetapi yang ilegal itu ditangani oleh Satgas Waspada Investasi oleh 13 kementerian lembaga. Nah, ciri-ciri pinjaman online yang ilegal kita bisa ketahui bahwa memang tidak terdaftar di OJK. Makanya saya katakan kepada masyarakat, apabila ingin meminjam, coba cek dulu apakah entitas tersebut, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang terdaftar di OJK. Oke, Pak Tongam, bisa nggak misalnya gini, nomor kontaknya itu udah punya ciri khas, biasanya plus 91 dari India atau plus sekian, yang bisa nggak? Jangan. Itu tidak bisa kita generalisasi karena mereka mencari peluang-peluang yang memang menyamarkan seakan-akan mereka legal. Oleh karena itu salah satu cara yang paling utama adalah dengan mengecek keberadaan atau legalitas dari entitas itu. Hanya itu satu-satunya. Karena tadi seperti tadi saya sudah katakan pada Pak Tongam, Pak, ini kita bicara tentang orang yang butuh uang dan dalam keadaan terhimpit. Mereka mungkin sudah nggak punya pikiran panjang untuk ngecek dulu ke OJK. Minjem 1 juta, 2 juta, karena kan nggak banyak. Cepat tanpa agunan bisa saat itu juga. Kalau itu bisa dilakukan rasanya mungkin mereka sudah sedemikian terjepit sehingga nggak punya waktu lagi atau nggak berpikir panjang untuk cek dulu di website OJK. Ya, saya kira keadaan terpaksa itu tidak merupakan suatu alasan bahwa kita abai melakukan pengecekan legalitas. Karena ini menyangkut pada kelangsungan pinjaman kita. Oleh karena itu, literasi kepada masyarakat ini penting kita lakukan. Jangan pernah ke fintech lending ilegal. Baik, itu salah satu solusinya. Buat yang minjem, berarti ini solusi untuk Banu. Dia mau meminjam ke 20 pinjol dan ternyata semuanya ilegal dan data dia sudah melunasi tapi data dia tetap disebarkan sebagai seorang yang maling dan nggak bayar hutang. Tapi bagaimana dengan Doni dan Bobby? Dia nggak pernah minjem Pak Tongam, tapi mereka ditransfer aja gitu duitnya dan kemudian mereka diintimidasi, diteror supaya mengembalikan uang yang tidak pernah mereka pinjam dengan bunga.
Ya, memang berbagai modus dilakukan para pelaku pinjaman online ilegal ini. Mungkin salah satunya adalah seperti yang pengalaman korban tadi. Tapi kita melihat sebenarnya ya, adanya korban yang terjerat pinjaman online tanpa pernah mengajukan pinjaman, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, nasabah tersebut menurut kami pernah akses atau download ke aplikasi pinjaman online ilegal dan mengisi data diri, termasuk nomor rekening bank. Walaupun urung meminjam, tapi datanya sudah terekam. Nah, data ini, data dan kontak HP ini sudah sempat disetujui untuk diakses oleh para peminjam sehingga dapat digunakan oleh pinjaman online ilegal lainnya yang merupakan bagian dari jaringan dari pinjol ilegal ini. Jadi kemungkinannya seperti itu. Saya masih bisa kita perdebatkan bahwa dari mana mereka tahu nomor rekening bank dan mereka juga mengetahui semua data kontak di HP itu kecuali kalau pernah suatu saat beberapa tahun lalu, contohnya mereka melakukan pengisian data itu. Oke, jadi secara tidak sengaja demikian situasi yang kita katakan, ada pengisian form, ada data pribadi, termasuk juga nomor rekening, sehingga itu yang bisa dikopi oleh pinjol yang ilegal gitu ya Pak Tongam ya? Besarnya seperti itu. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk ya Pak Tongam? Sangat tidak masuk akal ya. Kemungkinan kedua mungkin mereka pernah posting di medsos berisi data kontak HP, kemudian nomor rekening. Tapi tentu tidak semua nomor HP itu akan diketahui. Atau ketiga alternatifnya mungkin dihack. Tapi ini juga sangat tidak masuk akal. Nah, kami katakan tadi memang kemungkinan pertama tadi pernah download. Karena apa? Karena kok mereka tahu nomor rekening dan semua data kontak di HP itu ini. Kita ketahui juga bahwa satu-satunya kekuatan dari pinjaman online ilegal adalah pada penguasaan data dan kontak di HP. Ini kekuatan mereka. Oleh karena itu, kalau kita sekali mengatakan mengizinkan mengakses semua itu, disitulah mulai malapetakannya. Jadi ini yang utama. Memberikan data pribadi pada lembaga resmi saja itu belum tentu baik. Apalagi memberikan data pribadi kita pada lembaga ilegal. Itu tentu malapetaka bagi kita semua. Kami kembali sekali lagi.